Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kaitin Dharma Putra, nomor absen 9 dari kelas 12 IPS. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa demokrasi terpimpin. Jadi di sini perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada pemilu tanggal 15 Desember 1955 berhasil memilih anggota DPR dan konstituente Dewan Penyusunan UUD pada tanggal 10 November 1956. Konstituente dilantik dengan tugas utama merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Namun karena saat itu terjadi pergolakan di daerah-daerah sampai dengan awal tahun 1957, konstituente belum juga berhasil menyelesaikan tugas merumuskan UUD yang baru. Karena gagalnya konstituente dalam melaksanakan tugasnya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi yang pertama ada pembubaran konstituente, yang kedua ada tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945. Yang terakhir ada pembentukan MPRS dan DPAS. Jadi yang selanjutnya ada pelaksanaan demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno tahun 1966 disebut demokrasi terpimpin. Karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal. Dan yang ketiga ada arah politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya ada peran aktif Indonesia pada awal masa demokrasi terpimpin. Yang pertama ada pengiriman pasukan Garuda 11 kedua ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB UNOC. Yang selanjutnya ada ikut memprakarsai berdirinya GNB atau Gerakan Non-Blok. Selanjutnya ada konfrontasi dengan Malaysia. Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara barat antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal tersebut karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dengan negara-negara blok NEVO. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta. Isi Dwi Kora yaitu perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. Selanjutnya ada Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Dalam sebuah rapat umum anti pangkalan militer asing, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB. Penyebab keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena tidak menyetujui Malaysia menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pembebasan Irian Barat latar belakang perjuangan salah satu hasil konferensi meja bundar atau KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat dalam kurung sekarang Papua. Dari hasil tersebut ternyata ada perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda. Bangsa Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi ternyata Belanda menafsirkan hanya akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan diserahkan ke Republik Indonesia. Pembebasan Irian Barat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap perjuangan diplomasi yang dalam upaya membebaskan wilayah
Irian Barat dari cengkeraman Belanda, pemerintah Republik Indonesia pertama mengambil langkah diplomasi, dilakukan secara bilateral baik dengan pemerintah Belanda maupun dengan dunia internasional. Yang kedua, ada tahap perjuangan bersenjata pada tanggal 19 Desember 1961. Presiden Soekarno dalam pidatonya di Yogyakarta menyampaikan suatu komando dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Tri Komando Rakyat atau bisa disebut dengan Trikora. Selanjutnya ada PEPERA atau penentuan pendapat rakyat. PEPERA merupakan salah satu ketentuan persetujuan 1962 mengenai penyerahan kekuasaan pemerintah atas Irian Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi. Pada masa demokrasi terpimpin, keadaan ekonomi dan keuangan Indonesia mengalami masa suram. Untuk menanggulangi keadaan ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi dan keuangan. Yang pertama ada pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi di bawah Kabinet Karya dibentuk dengan perancang nasional atau dalam kurung dengan Depernas. Pada tanggal 15 Agustus 1959, tugas Depernas adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional dan menilai penyelenggaraan pembangunan. Pada tahun 1963, Depernas diganti nama menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau dalam kurung dengan Bappenas, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tugas Bappenas adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua ada mengawasi atau melaksanakan pembangunan. Yang terakhir ada menilai hasil kerja. Yang kedua ada devaluasi. Tujuan dilakukannya devaluasi adalah membendung inflasi yang tetap tinggi, mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang atau devaluasi, yaitu uang kertas pecahan bernilai Rp500 menjadi Rp50. Uang kertas pecahan bernilai Rp1.000 menjadi Rp100. Yang terakhir adalah semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Namun usaha pemerintah tersebut tidak mampu mengatasi kemerosotannya ekonomi, terutama perbaikan dalam bidang moneter. Yang terakhir ada deklarasi ekonomi atau DEKON. Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh, yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuk DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, bebas dari sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Namun langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Faktor penyebabnya adalah yang pertama ada penanganan masalah ekonomi yang tidak rasional. Yang kedua ada ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. Yang terakhir ada pengeluaran negara cukup besar. Jadi sekian dari materi yang saya jelaskan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.